Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar relational mapping, yaitu mengubah dari konseptual menjadi fisikal. Dari desain IRD menjadi desain physical data diagram. Tools yang akan digunakan adalah DB Designer. Oke, kita akan mencoba mengingat kembali apa itu definisi dari relasional. Relasional adalah keterhubungan, ya, di mana tabel saling berelasi, saling terkait. Nah, sebagai contoh, di sini ada tiga tabel, yaitu tabel student, kemudian tabel take course, dan tabel course. Nah, kita akan mencoba melihat keterhubungan dari tiga tabel ini. Sebagai contoh, student dan take course. Hubungannya dapat dilihat dari kolom ID. Nah, pada kolom ID di sini ID-nya sama, menunjukkan ID student. Nah, sedangkan hubungan relasi antara tabel take course dan course adalah kelas ID. Nah, di sini kelas ID dia menunjukkan hubungan antara take course dengan course, yaitu kode kelas. Oke, secara keseluruhan ketika kita ingin membaca relasinya seperti ini. Misalnya pada ID student 500 ya, ID student 500 namanya Matt ya, dia mengikuti kelas 1001, yaitu kelas Introduction to Informatics pada semester fall second. Nah, itu cara membaca keterhubungan atau relasi antara tiga tabel ini. Kemudian ada yang disebut dengan composite primary key. Nah, kalau primary key saja dia sifatnya tunggal seperti ini, jadi hanya ID yang primary key. Composite primary key adalah gabungan dari beberapa primary key pada satu tabel. Nah, jadi ketiga-tiganya ini harus unik ya, baru dia disebut dengan composite primary key. Oke, konsep primary key dan foreign key dapat dijelaskan seperti ini. Primary key itu adalah kunci utama yang berada pada tabel aslinya. Nah, sedangkan foreign key itu adalah kolom atau atribut atau field yang ditarik dari primary key. Nah, sehingga ketika di kolom aslinya student ID ini dia sebagai primary key, sedangkan pada take course karena dia sebagai kunci tamu ya, dia mengambil dari ID student, maka disitu disebut dengan foreign key. Nah, sama juga di tabel course ya, class ID ini berperan sebagai primary key. Jadi kunci utamanya yang membedakan antara satu baris dengan baris yang lainnya. Sedangkan pada take course, class ID ini berfungsi sebagai foreign key karena dia merujuk kepada course. Nah, ini definisi ya, definisi primary key dan foreign key menurut Abdul Qadir tahun 2008. Primary key atau kunci primer adalah suatu nilai yang bersifat unik sehingga dapat digunakan untuk membedakan suatu baris dengan baris yang lain dalam sebuah tabel. Sedangkan kunci tamu adalah suatu kolom yang menunjuk ke kunci primer milik tabel lain sebagai akibat dari ditariknya sebuah relasi antar tabel. Composite primary key merupakan gabungan primary key dari beberapa kolom. Nah, jadi contohnya tadi pada tabel take course itu ada composite primary key yang terdiri dari ID, class ID, dan semester. Berikut saya sampaikan contoh mapping ya. Bagaimana kita mengubah konseptual IRD menjadi physical data diagram. Saya rasa teman-teman semua sudah paham ya, IRD pegawai bekerja pada sebuah departemen, kemudian mengendalikan beberapa proyek, dan dia memiliki hubungan dengan dependen. Nah, ketika proses mappingnya nanti akan menjadi seperti ini physical IRD-nya. Setiap entitas menjadi tabel ya, kemudian relasi many to many dia juga akan menjadi tabel. Nah, ini kita gambarkan physical IRD-nya dengan DB Designer. Oke, bagaimana proses mappingnya terjadi? Nah, ini ada 6 aturan yang harus kita ikuti untuk memudahkan kita dalam melakukan mapping. Yang pertama, mapping regular entity menjadi tabel. Jadi setiap entitas menjadi tabel. Baik itu regular entitas maupun weak entity ya. Jadi entitas lemah ataupun entitas yang biasa itu dirubah semua menjadi tabel. Oke, kalau kita lihat tadi di sini di konseptual IRD-nya, di situ ada berapa entitas?
1, 2, 3. Ditambah lagi satu yang entitas lemah, 4. Maka nanti kita akan gambarkan pada physical ERD-nya itu ada 4 tabel. Employee 1, kemudian bekerja pada departemen 2, kemudian memiliki project 3, dan dependent ini 4. Nah, jadi kita gambarkan dulu 4 tabel tersebut. Kalau sudah entitas dirubah menjadi tabel, kita ikuti aturan yang selanjutnya. Petakan mapping one to one relationship. Jadi petakan relasi 1 ke 1. Oke. Ada dua pendekatan di sini. Kita bisa menggunakan pendekatan foreign key approach ya. Lengkapi dengan foreign key di salah satu tabel relasi, dan jika perlu foreign key dapat menjadi primary key juga. Ini pertimbangannya dikembalikan lagi kepada desainernya, apakah foreign key tersebut perlu menjadi primary key juga. Atau merge relationship approach ya, dua entitas jadi satu tabel tanpa relasi. Dua entitas jadi satu tabel ditandai dengan total participant atau double line. Oke, kemudian yang mapping one to many relationship. Lengkapi dengan foreign key di tabel yang memiliki relasi banyak. Kemudian mapping many to many, relasi many to many akan menjadi entitas atau tabel baru ya. Kemudian primary key-nya merupakan komposit primary key, berasal dari primary key dari kedua tabel relasi. Foreign key-nya merupakan komposit foreign key, berasal dari primary key dari kedua tabel relasi. Relasi baru menjadi one to many dan many to one. Nah, untuk yang mapping many to many ini akan sangat mudah kita lakukan pada DB Designer, karena pada DB Designer itu ketika kita gunakan mapping many to many, dia akan otomatis menjadi sebuah tabel baru. Kemudian yang mapping multi-value attribute. Atribut multi-value dipindah menjadi entitas atau tabel baru, kemudian lengkapi dengan foreign key dan primary key di tabel baru. Jadi ketika ada atribut yang multi-value, kita bisa jadikan dia sebagai entitas atau tabel baru. Kemudian lengkapi dengan foreign key dan primary key. Sebenarnya ini adalah konsep normalisasi juga. Oke, ini ada contoh ya, bagaimana kita mengubah konseptual ERD mahasiswa menjadi physical ERD. Oke, cara yang pertama gunakan 6 rule mapping tadi ya. Nah, regular entity menjadi tabel. Oke, kita coba lihat ada berapa entitas di situ. 1, 2, 3, dan weak entity ya, 4. Nah, jadi ada 4 nanti ya. Oke. Nah, ini per 3 ya tadi ya, 1, 2, 3 yang regular entity. Kemudian yang weak entity ya, ini kita tambahkan juga dia sebagai tabel. Di sini saya kasih catatan, yaitu mapping seluruh regular entity menjadi menjadi tabel lengkap dengan atributnya. Untuk atribut turunan tidak perlu dibuat kolom karena bisa di-query dari atribut aslinya. Nah, itu tadi ya, jadi derived atribut tidak perlu dibuatkan kolom karena nanti bisa di-query dari atribut aslinya. Untuk atribut multi-value tidak perlu dimasukkan karena akan mengikuti rule nomor 6. Dia akan menjadi tabel yang terpisah. Oke, ini weak entity sama ya, berarti kita masukkan tabelnya, tabel orang tua, kemudian kita masukkan semua kolomnya ya, kecuali tadi multi value kolom, nanti dia ikut aturan yang nomor 6. Kalau untuk yang derived atribut turunan juga tidak perlu dimasukkan. Rule yang ketiga, mapping one to one relationship. Nah, ini contohnya. Lengkapi dengan foreign key di salah satu tabel relasi, foreign key mahasiswa NIM pada tabel orang tua. Nah, di sini. Jadi dari mahasiswa kita mau relasinya tadi adalah one to one ya, ke orang tua ya. Satu mahasiswa dia punya satu perwakilan orang tua. Oke. Nah, di sini kita coba tarik garisnya ya. Awalnya yang seperti ini. Jadi dari mahasiswa ini nanti kita tarik ke orang tua, relasinya adalah one to one, sehingga di sini pasti akan muncul foreign key. Foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah
NIM. Nah, ini. Jadi foreign key-nya adalah NIM ya. Jadi kita masukkan foreign key NIM mahasiswa pada tabel orang tua. Nah, jika perlu foreign key bisa menjadi primary key juga. Nah, tadi ya, jika memang diperlukan, misalnya di sini orang tua ini kan dia belum punya primary key. Padahal tadi setiap tabel harus ada primary key-nya. Nah, sehingga di sini kita setting juga selain sebagai foreign key, NIM ini dia juga berperan sebagai primary key. Nah, primary key ditandai dengan tanda kunci ini, primary key. Kemudian rule yang keempat, one to many ya. One to many tadi contohnya satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa. Satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa. Lengkapi dengan foreign key di tabel yang memiliki relasi many. Jadi yang many tadi kan ada di mahasiswa ya, sehingga nanti foreign key-nya akan ditarik ke sini. Nah, di sini. Oke, dan dia juga tidak perlu dijadikan primary key ya. Kenapa? Karena di mahasiswa sudah ada primary key-nya yaitu NIM. Kemudian untuk rule yang kelima ya, mapping many to many relationship. Nah, many to many pasti akan menjadi entitas atau tabel baru ya. Di sini jadi tabel mahasiswa mengambil mata kuliah. Kemudian primary key-nya merupakan composite primary key, berasal dari primary key dari kedua tabel relasi. Dan jika perlu ditambahkan primary key lain, misalnya di situ ada mahasiswa NIM mahasiswa ini adalah primary key yang berasal dari tabel mahasiswa di sini. Kemudian mata kuliah, kode mata kuliah berasal dari sini, dan kita juga bisa menambahkan primary key semester. Sehingga nanti relasi barunya menjadi one to many dan many to one. Nah, kemudian hasil physical ERD hingga rule 5 seperti ini ya. Ini sudah mendekati sempurna. Jadi rule yang kelima, kemudian kita tambahkan rule yang keenam, bahwa multi value atribut itu kita jadikan tabel atau entitas baru, karena ini kaitannya dengan normalisasi data ya, dimana ketika ada redundansi data itu perlu dipisahkan menjadi tabel yang baru. Kemudian di situ kita kasih relasinya, satu dosen bisa punya banyak ini ya, banyak nomor HP misalnya. Oke. Satu dosen bisa memiliki banyak nomor HP. Kemudian di sini primary key-nya itu sudah ada nomor HP ya. Jadi tidak boleh ada nomor HP yang sama dosennya. Kemudian di sini dia cukup sebagai foreign key saja. Nah, tadi kenapa cukup nomor HP sebagai primary key, karena sudah cukup unik untuk membedakan satu baris dengan baris yang lain di tabel nomor HP. Nah, ini adalah hasil akhirnya tadi. Nah, dosen kita tambahkan nomor HP, kemudian mahasiswa tadi juga kita tambahkan nomor HP. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.